Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran dasar-dasar desain komunikasi visual. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari salah satu tahap paling awal dalam proses pembuatan logo, yaitu desain brief. Desain brief menjadi dasar utama sebelum kita mulai menggambar, mendesain, atau membuat logo digital. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu desain brief, memahami fungsinya, menyusun brief untuk proyek logo, dan menggunakannya sebagai panduan dalam proses desain. Desain brief adalah dokumen singkat berisi arahan proyek desain dari klien kepada desainer. Dokumen ini menjelaskan apa yang dibutuhkan, siapa audiensnya, dan seperti apa gaya desain yang diinginkan. Dengan brief yang jelas, desainer dapat menciptakan logo yang sesuai dengan identitas brand. Desain brief memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai alat komunikasi antara klien dan desainer. Kedua, membantu menentukan arah konsep desain. Ketiga, mencegah terjadinya miskomunikasi dan revisi berulang. Dan yang terakhir, menjadi panduan kerja selama proses pembuatan logo berlangsung. Struktur umum desain brief logo. Sebuah desain brief umumnya berisi profil brand, nama, visi, dan misi. Tujuan pembuatan logo, mengapa logo dibuat atau diperbarui. Target audience, siapa yang menjadi sasaran utama. Karakter dan nilai brand, kesan yang ingin ditonjolkan. Warna dan gaya visual yang diinginkan. Media aplikasi logo, tempat logo akan digunakan. Referensi atau logo pembanding. Mari kita lihat contoh singkat. Sebuah coffee shop bernama Kopi Kita ingin membuat logo baru. Tujuannya adalah membentuk identitas visual yang modern dan hangat. Target audiensnya adalah anak muda dan pekerja kantoran. Karakter brandnya ramah, santai, dan kekinian. Warna yang diinginkan adalah coklat dan krim, dengan gaya minimalis. Logo ini akan digunakan di kemasan kopi, papan toko, dan media sosial. Langkah-langkah membuat desain brief meliputi melakukan riset atau wawancara dengan klien, mengidentifikasi tujuan dan audiens brand, menentukan pesan dan karakter brand, mendiskusikan warna, gaya, dan contoh logo yang disukai, menyusun dokumen brief secara ringkas dan jelas. Desain brief adalah langkah pertama dalam keseluruhan proses pembuatan logo. Dari brief inilah, kita akan menyusun mind mapping, membuat logo matrix, mengembangkan sketsa logo, hingga tahap digitalisasi dan stylescapes. Jadi, tanpa brief yang jelas, proses desain bisa kehilangan arah. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah brief terlalu umum dan tidak fokus, tidak menjelaskan target audiens secara spesifik, tidak menyebutkan warna dan gaya visual yang diinginkan, tidak mencantumkan media aplikasi logo. Dari pembelajaran ini, kita dapat simpulkan bahwa desain brief adalah fondasi utama dalam proses pembuatan logo. Brief membantu desainer memahami kebutuhan brand, menentukan arah desain, dan menghindari kesalahan komunikasi. Semakin jelas briefnya, semakin tepat pula hasil logo yang dihasilkan. Itulah pembelajaran kita tentang desain brief dalam proses pembuatan logo. Ingat, desain brief bukan sekedar dokumen, tetapi peta arah menuju karya desain yang sukses. Mulailah setiap proyek dengan brief yang jelas, dan hasil desainmu akan jauh lebih bermakna. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.